Sejarah Indonesia, kembali lagi dengan channel Ecek Channel. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng agar video yang saya berikan di kemudian hari para sahabatku tidak ketinggalan. Teuku Umar yang tidak asing adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari tanah Aceh. Beliau lahir di Meulaboh, Aceh pada tahun 1854. Teuku Umar terkenal dengan taktik yang unik melawan Belanda sewaktu memimpin perang gerilya di Aceh pada tahun 1873 sampai tahun 1899. Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari tangan penjajah Belanda dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga Belanda percaya dan memberikan kedudukan sebagai pemimpin pasukan dan difasilitasi senjata lengkap. Secara diam-diam Teuku Umar mengumpulkan senjata dan senjata itu diberikan kepada prajurit Aceh. Setelah semua sudah lengkap, kemudian Teuku Umar berbalik menyerang Belanda. Sebelum terjadi perang sengit melawan Belanda, Teuku Umar sempat berdamai dengan Belanda pada tahun 1833. Namun tidak lama kemudian perang kembali tersulut di antara mereka. 8 tahun kemudian, tepatnya 1892, Teuku Umar menemukan jalan untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Dan ia lantas berpura-pura jadi antek Belanda. Taktiknya tidak beritahu sama sekali kepada gerilyawan Aceh dan membuat istrinya Cuknyadin marah dan malu. Atas jasanya menentukan sejumlah pos pertahanan di Aceh, Teuku Umar mendapat kepercayaan dari Belanda dan diberi gelar Johan Sang Pahlawan. Dan tidak sampai di situ, Teuku Umar juga diberi kebebasan membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 tentara Belanda dengan senjata lengkap. Tapi di sini Teuku Umar secara diam-diam telah memberi isyarat kepada pejuang-pejuang Aceh bahwa aksinya hanyalah berpura-pura saja. Tidak lama kemudian, Teuku Umar malah diberikan lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima dan satu tangan kanannya yang bernama Pangleo. Singkat cerita, pada tahun 1896 Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda, dan disinilah waktunya ia melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi yang sudah lama dipahami selama masih bergabung dengan Belanda. Bersama pasukan pejuang Aceh, ia menyerang pertahanan Belanda dan terjadi perang sengit. Tercatat ada 25 orang tewas dan 200 lebih luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekorhop yang memberi kepercayaan kepada Teuku Umar sangat marah dan mengetahui pengkhianatan tersebut. Lantas memerintahkan Panhets bersama pasukan besarnya untuk menangkap Teuku Umar. Serangan mendadak ke daerah Meulaboh Aceh itulah yang merenggut nyawa Teuku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang pada tanggal 10 Februari tahun 1899. Itulah sobat kisah singkat pahlawan Teuku Umar. Nantikan kisah pahlawan nasional kita di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya. Apabila ada kesalahan dalam video ini, mohon tinggalkan komentar di bawah. Salam sejarah.